Oke, kita belajar hidup cukup ya. Jadi belajar hidup cukup ini memang jadi sulit karena kata cukup itu relatif sekali begitu ya. Nah, tapi bagaimana sebetulnya kita bisa memahami hal ini? Saya mengajak kita bersama saya merenungkan ini dari 2 Korintus, ada 2 bagian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 9, tolong ada satu orang yang membacakan. Lalu 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 31, mohon satu orang lagi yang bacakan. Dan terakhir Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Mohon ada satu orang yang membacakan. Silakan yang sudah duluan boleh mulai dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Apakah suara saya terdengar? Bisa kasih jempol kalau terdengar jelas. Thank you. Korintus 11 ayat 7 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Maka aku berbuat salah jika aku merendahkan diriku untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Thank you. Berikutnya 22:31. 2 Korintus 2. Bisa ada yang menggantikan? 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 31. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disusah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami serang kapal, sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas jemaat. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Ya, terima kasih. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Ibu Yemima. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bagian dari perenungan kita hari ini mengenai belajar mencukupkan diri. Kalau kita melihat dua bagian firman Tuhan dari 2 Korintus maupun Filipi, seperti berbicara untuk hamba Tuhan begitu ya. Jadi belajar mencukupkan diri itu untuk orang yang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, penginjil begitu. Harus siap-siap susah, siap duitnya sedikit begitu. Tapi sebetulnya di satu sisi ini seperti paradoks hidup. Pada waktu Rasul Paulus menyampaikan ini sebetulnya sedang berbicara kepada jemaat juga. Jadi Rasul Paulus sedang sharing baik kepada jemaat di Korintus maupun di Filipi tentang bagaimana dia share tentang mencukupkan diri itu dengan membicarakan sebetulnya jemaat-jemaat yang ada itu yang membaca surat itu. Sebetulnya seharusnya ikut berpikir bagaimana belajar untuk menolong Rasul Paulus, bagaimana menolong diri sendiri seperti itu. Nah, tapi bagaimana pembahasan kita mengenai hal ini, begitu ya? Mari kita lihat berikutnya. Jadi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan merampok jemaat lain? Bagaimana supaya bisa hidup cukup begitu ya? Ada apa itu sebetulnya yang dilihat? Jadi sebetulnya gimana sih cukup itu memiliki arti apa sih? Cukup itu batasannya apa? Ada yang mau kasih ini? Silakan buka mic-nya. Cukup itu seperti apa sih gitu? Silakan, siapa aja boleh. Kalau ada yang mau kasih masukan. Bagaimana bisa hidup cukup? Cukupnya itu apa sih? Pas, tidak kurang, tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih. Thank you, Tani. Siapa lagi yang lain? Silakan. Pas diperlukan, selalu ada. Pas ya, pas perlu, pas ada ya. Ya. Saya mau tuh yang seperti itu ya. Thank you, Bu Yemima. Yang lain? Iya, betul ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat cukup itu memiliki pengertian tidak kurang. Jadi cukup ya. Juga memiliki pengertian tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi cukup itu seperti apa sih? Pas itu tadi. Pas itu, pas perlu, pas ada begitu ya. Tapi ini bukan bercanda ya. Maksudnya saya sendiri dalam hidup ini mengalami bahwa bukan berarti nggak perlu uang begitu. Tetapi kalau melihat antara kebutuhan dengan apa yang dikerjakan seperti nggak masuk akal begitu. Tapi selalu kalau ada hal-hal yang penting atau apa, nggak ngerti bagaimana jalannya, tiba-tiba ada aja begitu, diaturin ada. Dan selalu udah selesai itu ya habis, udah begitu kan. Pas, selalu pas begitu. Jadi kadang-kadang kepikir, kapan ini ya bisa nabung begitu ya, kok kelihatannya hidup gini amat begitu ya. Tapi itulah bagaimana Tuhan memelihara satu dengan yang lain. Contoh hidup saya nggak tentu sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini ya, pengalaman hidup lain-lain. Tetapi cukup itu apa yang menjadi sesuatu yang kita pikirkan. Mesti cukup itu seperti apa sebetulnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat pas itu seperti mur dan baut ya. Kalau murnya kegedean, bautnya blong begitu. Kalau baut itu yang panjangnya ya, mur itu yang itunya apa, yang lubangnya. Kalau bautnya lebih besar, ya nggak muat di dalam murnya. Jadi mur dan baut itu mesti cukup pas itu. Nah cukup itu seperti itu, sesuatu yang nggak lebih, nggak kurang, pas begitu. Nah di dalam hidup kita untuk menemukan yang pas itu seperti gimana sih Tuhan? Antara kebutuhan kita dengan apa yang kita peroleh atau kita harapin begitu. Seperti apa sih sebetulnya kalau kita belajar dari apa yang tadi Rasul Paulus alami atau sampaikan begitu ya. Apa yang bisa membuat orang cukup? Nah, tidak punya banyak keinginan, kayaknya bisa cukup. Karena ya nggak ada keinginan lain begitu ya. Atau nggak punya harta banyak, jadi mau beli apa ya nggak bisa begitu kan. Misalnya seperti saya kalau ditanya pengen nggak jalan-jalan, pengen jalan-jalan, pengen nggak keluar negeri, pengen keluar negeri begitu kan, pengen keliling-keliling Indonesia, pengen keliling-keliling Indonesia, tapi tidak memungkinkan hal itu sekarang gitu loh misalnya.
Karena apa? Bukan karena saya punya duit, tapi saya membatasi diri. Tapi karena nggak ada duitnya untuk keliling-keliling. Nah, ini bisa juga kayaknya cukup. Tapi seperti itu bukan sebetulnya hidup cukup itu, gitu ya. Nggak ada pilihan lain. Nah, kalau kita nggak ada pilihan lain ya gimana, gitu kan? Misalnya, wah di dalam hidup ini pengen punya rumah yang besar begitu kan? Tapi nggak ada pilihan lain karena apa? Yang ada yang mungkin sekarang ya rumah ukuran sekian begitu. Tapi bukan saya itu punya kemungkinan yang banyak, artinya rumah itu ada pilihan, lalu saya pilih yang paling kecil, saya nggak pilih yang gede karena hanya untuk gaya misalnya begitu. Nah seperti itu. Atau nerimo nasib begitu kan, kalau orang Jawa bilang nerimo, ya udah adanya gini ya udah takdir kata orang, sudah nasib begitu, ya udah. Tapi apakah itu hidup cukup? Maksudnya seperti apa sih kesadaran hidup cukup itu? Nah ini ada banyak orang yang nggak bisa melakukan hidup yang seperti banyak orang sekarang, gaya hidup yang sekarang, karena nggak ada pilihan, nggak punya harta, dan nggak ada pilihan lain begitu ya. Keinginannya juga nggak ada gitu. Nah yang seperti itu. Nah tapi sebetulnya yang Tuhan mau hidup cukup itu seperti apa sih begitu? Kita lihat ya berikutnya. Nah, siapa Rasul Paulus sebelum kita masuk ke sana yang mencukupkan diri dalam hidupnya? Karena di dalam Filipi tadi kita lihat Rasul Paulus mengatakan, aku bukan ngomong ke kamu soal ya kamu ada kesempatan banyak. Sebetulnya orang-orang di Filipi itu ingin memberikan persembahan kepada Rasul Paulus, tapi nggak ada kesempatan untuk itu. Tapi Rasul Paulus bilang, saya nulis ini bukan karena saya minta-minta loh, gitu loh, mau nyampaikan itu. Saya bukan kekurangan lalu saya tulis ini supaya kamu kasih itu, bukan. Tapi saya mau kasih tahu kalau saya belajar mencukupkan diri. Itu yang hebat. Jadi bagaimana kita memiliki sebuah kesadaran itu kan. Nah, tapi siapa sih Rasul Paulus sampai dia bisa mikirin kesadaran seperti itu? Nah, coba kita lihat ya. Dia orang yang seperti apa? Ini profilnya Rasul Paulus. Kita udah tahu semua, tapi kita refreshing lagi ya. Dia orang Ibrani asli, anggota Sanhedrin, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Agama begitu. Orang yang levelnya tinggi, bayarannya besar atau income-nya besar begitu. Jadi sebetulnya dia bukan orang yang nggak punya uang sebetulnya. Tetapi dia begitu percaya pada Kristus, dia nggak lagi terlibat di dalam Mahkamah Agama. Dia keluar dari sana. Tapi dia punya uang nggak? Saya percaya dia punya uang. Dia orang yang di level yang mestinya kaya begitu. Kenapa? Karena dia juga cerdas dan muridnya Gamaliel. Nggak gampang untuk jadi muridnya Gamaliel. Seorang yang bijaksana, seorang yang pengetahuannya banyak, ilmu agama Yahudinya ini sekali, menguasai sekali, dan diakui oleh Mahkamah Agama. Dan dia bagian dari Mahkamah Agama. Dia pasti adalah murid yang termasuk paling pandai direkrut di dalam Mahkamah Agama. Jadi secara kedudukan dia hebat, secara keuangan mestinya juga dia hebat. Punya kemungkinan untuk dia punya keinginan yang macam-macam sebetulnya, begitu ya. Yang ketiga, nah dia punya prinsip hidup yang kuat. Ini mulai kita lebih lihat. Dari mana kita tahu? Waktu kita membaca bahwa waktu Stefanus dianiaya, dia ada di situ dan dia setuju. Artinya dia memutuskan di Mahkamah Agama, termasuk orang yang terlibat membuat keputusan rajam. Stefanus harus mati. Begitu. Tapi satu sisi dia juga yang akhirnya dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul dan tegas sekali di dalam pelayanannya. Kalau dia bilang jangan ikut sana, itu ajaran sesat. Kamu mengikuti ajaran yang keliru, kamu hanya mengikuti dunia ini. Wow, itu kencang sekali, keras sekali. Prinsipnya tetap sama, tetapi kali ini dia membela Kristus. Dia menyampaikan kabar baik tentang Kristus dan bukan lagi soal agama Yahudi yang dia yakini dulu dengan background ininya gitu ya, Taurat dan lain-lain yang dia kuasai gitu. Tapi dia punya prinsip yang hebat sehingga pada waktu dia mengatakan hidup cukup dia ada di bawah pemikiran yang solid. Ada prinsip hidup yang dia pegang. Sehingga pada waktu dia bilang hidup cukup itu bukan ngomongnya hidup cukup, tapi sebetulnya di dalam hati ngarep-ngarep, kamu mah jahat, masa saya mesti ngomong dulu gini baru kamu bisa mikirin aku. Nah, itu enggak dia. Dia bukan yang baperan seperti itu. Enggak. Jadi kalau dia bilang enggak. Saya belajar cukupin diri, cuman saya mesti nyampein ke kamu. Gitu loh kira-kira. Satu sisi Rasul Paulus memuji jemaat Filipi yang sebetulnya mikirin mikirin hamba Tuhan.
Cuman memang nggak ada kesempatan ya. Barangkali dulu kan nggak seperti sekarang. Kalau mau kirim duit ya nggak gampang gitu kan. Kalau sekarang tinggal pencet handphone kita udah bisa transfer kemana-mana. Tapi dulu kan nggak semudah itu, begitu. Kalau mau kasih uang atau harta atau apapun perlu waktu berhari-hari mungkin untuk menyampai tempat tujuan atau bisa berbulan-bulan. Jadi sesuatu yang nggak gampang. Ngitung hari ini butuh, besok udah dapat uangnya itu nggak gampang, begitu. Nah, tetapi di dalam situasi seperti gitu, Rasul Paulus nulis dari dalam penjara kepada jemaat Filipi. Aku nggak kekurangan loh, gitu loh. Bukan aku kekurangan, padahal dia ada di dalam penjara, begitu. Jadi itu kita lihat ada satu prinsip hidup yang kuat dari Rasul Paulus. Yang berikutnya, dia rendah hati melayani jemaat. Dia berhutang Injil. Nah, ini yang menjadi prinsip yang luar biasa sehingga dia menempatkan diri bagaimana dia rendah hati. Benar-benar membuat pemikiran bahwa jemaat itu jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Oleh sebab itu kalau kita baca di 2 Korintus tadi, ayat sampai 31 tadi, 22 sampai 31, betapa macam-macam yang dia harus alami untuk sampai kepada jemaat-jemaat yang dia mau hadiri itu, yang dia samperin itu. Jadi perjuangan yang nggak gampang ya. Kalau sekarang barangkali ban mobil kita kempes atau kita jadi demam, nggak enak badan dan lain-lain menghalangi kita pergi, begitu ya. Menunda ke perjalanan kita, planning kita, agenda kita gitu. Ada kesulitan ini itu, tapi ini enggak begitu. Jadi kita udah bisa sendiri baca bagaimana itunya dia gitu ya. Beban yang dia harus terima di dalam melayani jemaat itu. Nah, dia bisa lakukan itu karena apa? Dia sudah dikasihi Kristus terlebih dahulu. Nah, itu menjadi hutang bagi dia. Karena apa? Dia dulu yang sudah menganiaya jemaat, apa yang harus aku lakukan? Membalas sesuatu kekeliruan dulu itu bagaimana? Nah, dia mengabdikan diri baik-baik bagi Tuhan. Dia menjadi rasul ke-12 yang Tuhan pakai itu, Tuhan pilih dan Tuhan pakai ya. Berikutnya, menderita dalam pelayanan. Nah, ini kita udah bisa lihat lebih jelas lah bagaimana dia didera, musik kelaparan dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat dia kelaparan, artinya dia ada kadang-kadang di situasi barangkali dia nggak punya uang. Benar-benar habis semua. Karena dirampok dan lain-lain ini. Dia harus benar-benar berharap dari belas kasihan orang, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kita lihat di dalam keseluruhan pengabdiannya ini, fisik, mental, semua terjajah, seperti diserang begitu. Semua loh, psikisnya diserang, bagaimana ditorture atau disiksa begitu. Nah, ini kita lihat semua. Bahkan disebutkan apa? Dari saudara-saudara palsu. Itu artinya orang yang dia anggap dekat, murid-murid dia barangkali, tapi menelikung dia dari belakang. Atau dari samping dan lain-lain. Orang yang dipercaya, orang yang dianggap bisa dipercaya, tetapi orang-orang itu juga yang membawa dia kepada kesulitan di pelayanannya. Jadi kita lihat penderitaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus itu komplit banget. Jadi pada waktu dia ngomong, aku mencukupkan diri, wah itu menjadi pesan yang luar biasa. Sebab dia bukan orang yang sekedar hebat jabatan, sekedar punya uang, begitu ya. Kita juga tahu dia di dalam waktu-waktu tertentu menjadi orang yang membuat kemah gitu kan, untuk dijual. Uangnya dipakai untuk pelayanan, begitu. Jadi dia bukan memang bisnismen, bukan. Sebab ada pengertian di luaran yang dia bilang, bisnismen jadi pelayanan. Nah, sekarang ada pendeta yang jadi bisnismen. Karena dia bilang, Rasul Paulus begitu. Sebenarnya bukan. Rasul Paulus bukan bisnismen. Rasul Paulus melakukan pembuatan tenda itu karena dia bisa itu. Jadi, kalau kita lihat bahwa ada di kesempatan tertentu, ada Simon si penyamak kulit misalnya begitu ya. Jadi saya rasa memang Rasul Paulus banyak berhubungan dengan orang-orang yang biasa membuat kemah. Nah, itu biasanya ada yang dari kulit dan lain-lain begitu ya. Ada kerjasama di dalam seperti demikian. Tapi dia bikin itu hanya untuk pelayanan dia, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk jadi bisnisnya dia, untuk nunjang, enggak. Jadi hanya waktu tertentu. Makanya di dalam kesempatan dia sampai ngomong kan, aku merampok jemaat yang sana, artinya apa? Merampok ini di sini artinya dia dikasih gift tertentu dan dia terima itu. Itu aja dia rasa seperti dia ngerampok. Karena sebetulnya dia nggak pengen hidupnya itu membebani jemaat lain. Hebat.
Rasul Paulus luar biasa. Saya lagi mikir di dalam hidup yang sulit kayak gitu, dia berhak nggak sebetulnya terima? Berhak. Karena memang dia Rasul Tuhan diutus untuk kabarkan Injil dan memang harus diperhatikan oleh umat. Tapi di dalam haknya dia itu dia bilang enggak. Aku enggak mau sebetulnya. Tapi hal-hal sampai tertentu dia rasa dia terpaksa mesti rampok ini. Artinya terima. Pemberian dari jemaat ini diterima untuk membiayai yang lain. Bahkan dia barangkali juga ikut membantu jemaat yang lain. Seperti itu. Nah dia ngomong ya seperti orang Makedonia dan lain-lain yang tolongin dia. Jadi kita lihat bagaimana mencukupkan diri itu skopnya jadi luas sekali. Ngomong soal serata hidup, ngomong soal pengalaman pribadi dengan Tuhan, ngomong soal kepentingan dengan orang lain. Jadi lengkap sekali. Bukan sekedar cukupkan hidup itu soal makanan, bukan. Mencukupkan diri bukan itu aja ternyata. Soal pelayanannya itu sendiri, soal perhatian kepada orang lain. Luar biasa. Nah yang ke-6, ketutupannya, selalu semangat dan bersukacita. Selalu semangat dan bersukacita. Kita nggak pernah lihat Rasul Paulus jadi apa ya, baper begitu ya, atau galau. Nggak ada tuh. Nggak ada kata itu. Kalau kita lihat tahu, bahkan di Filipi yang dia di penjara pun dia tulis bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia bisa mengatakan itu benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhannya walaupun dia di penjara. Jadi dia bilang, semoga aku di penjara ini menjadi kabar baik untuk kalian. Menjadi kekuatan untuk dorong kalian lebih berani kabarin Injil. Siapa yang berani coba? Kalau gara-gara ngabarin Injil masuk penjara lalu, wah dikasih semangat, ayo kita kabarin Injil dengan ini. Penderitaan ini menjadi kebanggaan atau menjadi bagian yang kita tuh dirasa dihormati, dikasih kesempatan menderita bagi Tuhan. Ini seperti jungkir balik sebetulnya. Nggak masuk akal di dalam dunia sekarang ini. Tapi itu yang terjadi Rasul Paulus. Jadi waktu belajar untuk mencukupkan diri, ternyata bukan hanya itu, tapi mengkaitkan dengan apa yang Tuhan percayakan. Kesempatan untuk menderita bagi Tuhan. Itu termasuk dengan hidup yang mencukupkan diri. Cukup menderita juga begitu. Pas menderitanya seperti yang Tuhan mau. Nah, nanti ini lebih bisa lebih lanjut lagi. Tapi inilah profilnya Rasul Paulus. Jadi dia mencukupkan diri bukan karena dia sekedar uangnya nggak ada begitu lalu nggak makan itu mencukupkan diri, bukan. Tapi mencukupkan diri termasuk dia nggak mau ganggu orang lain, nggak mau ganggu jemaat lain. Kalau sampai dalam tanda kutip dia rasa dia perlu merampok jemaat lain atau terima pemberian orang lain ini, jemaat lain, itu pun untuk pelayanan kepada jemaat yang lain. Jadi bukan untuk dipakai pada diri sendiri. Ini yang luar biasa. Jadi dia nggak pengen menjadi beban bagi jemaat. Padahal dia punya hak untuk itu. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, 3 hal penting mengenai pemikiran Rasul Paulus. Nah, ini yang kita perlu kita belajar bersama. Ya. Yang pertama, apa tuh 3 hal penting ini? Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan. Tadi di Filipi 4 ayat 13 disebutkan. Saya bacakan ya. Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi memang kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk hidup cukup. Kalau kita ngikutin diri sendiri, nggak cukup barangkali. Saya nggak tahu di antara kalian di sini alumni Makedonia, dengan gaji kalian, dengan gaya hidup kalian, dengan kebutuhan kalian sehari-hari, dengan kebutuhan ini itu, barangkali mesti kirim ke orang tua, atau membantu kakak adik, atau membantu teman dan lain-lain. Saya nggak tahu. Itu menjadi pergumulan kalian. Tapi percayalah, kalau sampai hari ini kalian lewat dan ada sukacita meskipun duit kalian terbatas, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan itu. Bukan karena kita hebat atur uangnya, bukan. Betul Tuhan kasih bijaksana kepada kita untuk bagaimana kita kelola uang. Tetapi kalau kita bisa kelola sampai yang ada ini, tapi tetap membuat kita bersukacita, itu pasti kekuatan dari Tuhan. Syukuri itu, karena kita boleh ikut mengalami itu. Karena belajar untuk hidup cukup itu dimulainya memang dari pengalaman. Dan waktu sampai Rasul Paulus bisa bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Itu rumus itu. Jadi mari kita sama-sama meyakini bahwa kalau kita diminta hidup cukup, bukan
gaji nggak mau dinaikin, tapi kita ya disuruh paksa hidup cukup. Bukan soal itu. Tapi belajar hidup cukup itu bagaimana kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu memberikan yang pas untuk kita. Ya, jadi ini cara berpikir ini yang kita perlu tahu. Rasul Paulus tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia orang yang pintar, dia jenius, dia pengalaman banyak, dia tahu musuh mana, orang kawan mana, orang dalam yang berkhianat mana, dia kenal semua. Dia tahu perjalanan harus berhadapan dengan pemerintah dan lain-lain, sampai di penjara dia tahu semua. Tetapi dia nggak ngomong, wah pengalaman saya, mendingan saya aturnya gini-gini. Enggak. Dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi biarlah ini menjadi kunci bagi kita. Kalau kita suatu hari berpikir lagi, iya Tuhan, Engkau suruh saya hidup cukup. Thank you Tuhan. Kalau sampai hari ini saya bisa seperti demikian, saya bisa tetap semangat melayani Tuhan, ada sukacita di dalam hati, sejahtera di jiwa ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ini yang pemikiran pertama. Yang kedua, Kristus itu jangkar hidup. Maksudnya pegangan, kita nggak lari dari sana begitu. Tidak membebani orang lain. Nah, tidak membebani orang lain ini another story. Jadi pada waktu kita dibilang, bagaimana kita mencukupkan diri, tapi kita mesti meyakini bahwa kita nggak boleh ganggu orang lain. Nah, saya punya teman itu, jadi dia malas sebetulnya kalau menurut saya, bukan karena itu kalau ngomong, aduh susah nih cari kerjaan sekarang ini itu. Betul, sekarang apalagi zaman sekarang, cari kerja susah, betul cari kerja susah. Tapi saya lihatnya dia malas. Siapa yang mau pakai orang malas? Apa-apa kalau nggak disuruh nggak dikerjain. Disuruh kerjain sedikit aja di bagian lain yang bukan bidangnya, udah menggerutu. Siapa ada bos yang mau punya anak buah kayak gini? Ya nggak ada. Ya susah untuk dia. Nah, tapi itu dijadikan excuse bagi dirinya seolah ya, lu bantu gua dong, bisa nggak pinjem duit, ntar tolong dong bayarin token PLN gua dong. Jadi kayaknya sih cuma 50.000, kadang 100.000 apa, tapi saya pikir jadi kurang bijaksana ya. Sebentar ya, izin, saya minum dulu dikit. Terlalu semangat. Air yang masuk ke tenggorokan terlambat. Mesti dibantu. Kurang cukup airnya. Iya, jadi kalau kita baca ya, di 2 Korintus 11 ayat 9 tadi ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Hebat ya. Ini cara berpikir yang nggak gampang loh. Mohon maaf, banyak orang atau hamba Tuhan, apalagi kalau kita ke daerah pedalaman deh, bawaannya selalu pengen dikasihani. Jadi menunjukkan penderitaan, kesulitan dia, memang betul. Kadang rumahnya sederhana sekali ini. Tapi maksudnya nggak ada seperti Rasul Paulus. Ya memang saya mensyukuri kok seperti ini, keadaan saya seperti ini, nggak ada masalah, saya tetap semangat. Itu agak jarang saya ketemu. Kebanyakan ya kalau saya ke daerah-daerah begitu, apalagi ke pedalaman, sebagian besar waktu ada ngelihat kita itu, dia harap kita akan kasih dia sesuatu. Nah, supaya barangkali dia harap kita kasihnya lumayan banyak, jadi dia ceritakan apa-apa saja yang berat, apa saja yang kurang, apa saja yang sederhana, apa aja yang ya mestinya dia ada tapi nggak ada. Nanti yang transport mahal, betul saya tahu, memang transport mahal dan lain-lain. Cuma maksudnya itu yang dikemukakan bukan saya pelayanan di sini, Tuhan tolong saya, kita bisa kembangkan ini, itu, enggak. Karena di dalam pemikiran dia barangkali ya, waktunya pendek nih, mumpung ada orang dari kota nih, kalau bisa diomongin dulu dah, supaya gue dapet duit nih, begitu kira-kira. Jadi kasihan, satu sisi saya lihat kasihan memang. Tapi maksudnya jadi, apa sih, pemikiran ini jadi berbeda, karena apa? Saya bukan lihat dia lagi mikirin bagaimana pelayanan Tuhan dikembangkan, tetapi benar-benar mau laporan tentang dirinya yang kurang ini gitu. Nah, bukan itu. Rasul Paulus bukan itu.
Rasul Paulus ceritakan saya menderita ini supaya jemaat itu dikuatkan. Kalau suatu hari melayani Tuhan perlu menghadapi penderitaan, jangan mundur. Tetapi di dalam penderitaan itu, Rasul Paulus kasih tahu, saya nggak mau membebani siapapun. Dan itu dia kerjakan. Nah, cara berpikir ini yang perlu ada di kita. Boleh kita susah, tapi kita nggak rugikan orang. Boleh kita ngalamin hal yang pahit, tapi kita tidak membuat orang lain hidupnya pahit. Boleh kita ngalamin sesuatu yang merugikan nih, kelihatannya sesuatu yang berat di kita, tapi kita bukan berbagi berat ke orang lain, enggak. Yang kita lakukan justru bagaimana kita membuat orang lain itu jadi ringan hidupnya. Pas dengan kebutuhannya dia, pas dengan tanggung jawabnya dia, pas dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi orang itu. Jadi ini yang sebetulnya mesti ada di dalam pemikiran kita juga. Tapi inilah pemikiran Rasul Paulus. Yang ketiga, apa pemikiran Rasul Paulus? Bekerja bagi Tuhan harus gila-gilaan. Nah, ini yang kalau kita baca tadi ayat 23-28 ya, di dalam 2 Korintus 11, luar biasa. Coba aja sebutin penderitaan apa yang dia belum alami. Hampir mati, begitu kan? Udah hampir di ujung maut. Tuhan tolong. Jadi dia sebutin kan, kalau apa yang ini, aku mesti kasih tahu ke ini semua, aku ayat 23 ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi gitu. Seperti orang gila itu maksudnya mau nyampein jangan banggalah kalau kamu pelayan Kristus. Aku juga pelayan Kristus kok gitu loh. Kamu melayani Tuhan. Oke, aku juga melayani Tuhan. Kamu gila-gilaan. Ayo adu gila gitu kira-kira. Bukan untuk sombong-sombongan, tetapi pada zaman dulu konteksnya itu banyak orang yang ambil arti seperti itu supaya apa? Dibantu orang lain. Nggak beda seperti sekarang di banyak di pelosok-pelosok. Jadi pada waktu ngadepin seperti gitu diharapin ya dengan melihat penderitaan dikasih duit lebih banyak, dikasih perhatian lebih banyak begitu. Tapi bukan itu Rasul Paulus. Saya melayani lebih gila loh dari kamu, tapi saya nggak melakukan seperti yang kamu lakukan. Kira-kira begitu. Saya nggak lagi menuntut orang atau apa untuk memperhatikan saya, enggak. Saya belajar untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, tapi yang ditekankan betapa kerja itu yang namanya hidup cukup itu adalah melayani Tuhan dengan gila-gilaan. Nah, ini yang susah untuk dimengerti. Cukup, Tuhan bagaimana supaya cukup istirahat misalnya gitu kan. Tuhan bagaimana supaya cukup makan. Bagaimana Tuhan supaya saya punya cukup waktu persiapan. Tuhan bagaimana cukup ini kan kita pengennya begitu kan. Tapi Tuhan bilang hidup yang cukup pas untuk kamu itu adalah melayani aku gila-gilaan. Ini yang sesuatu yang nggak masuk akal sebetulnya. Tapi itulah yang terjadi. Kita sebetulnya mesti ngaca juga seperti Kristus. Kristus jauh lebih gila-gilaan lagi daripada Rasul Paulus. Kenapa? Dirinya sendiri dicabik-cabik. Padahal dia melakukan itu untuk orang lain itu. Untuk orang-orang umat yang mesti ditolong ini justru orang-orang inilah yang membunuh dia. Jadi kita lihat cara berpikir kekristenan banyak menabrak apa yang menjadi kebiasaan sekarang. Banyak menabrak prinsip-prinsip hidup yang keliru sebetulnya di dalam dunia ini. Nah kita anak-anak muda, ayo jangan berpikir sempit hanya untuk diri sendiri, bukan. Tapi selalu berpikir bagaimana supaya saya jangan membebani orang lain. Bagaimana saya bisa melayani orang lain lebih gila lagi. Itu yang ternyata Tuhan mau di dalam hidup cukup itu. Di dalam belajar untuk hidup cukup itu, justru cukup kalau kita gila-gilaan melayani Tuhan. Kalau enggak, belum cukup. Nah, ini 3 hal yang pemikiran yang ada di Rasul Paulus yang sebetulnya perlu menjadi prinsip hidup kita. Oke, lanjut ya. Nah, belajar hidup cukup sama dengan memenuhi ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami ya. Kita tahu semua, Tuhan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita juga tahu di dalam perjanjian lama, bangsa Israel misalnya dikasih roti, mana, dan burung puyuh. Dikasih tahu, kamu jangan ngambil lebih. Busuk gitu. Dan itu akan jadi dosa begitu. Jadi ambilnya secukupnya. Nah ini yang repot ya, misalnya contoh saya nih. Saya belajar bagaimana sih makan yang cukup. Kadang-kadang lupa makan itu cukup. Kan dikasih tahu, berhenti sebelum kenyang. Loh, belum kenyang kok berhenti sih? Benar,
sebetulnya mestinya sebelum benar-benar kenyang nih kita udah berhenti. Karena apa? Habis itu kalau ada minum dan lain-lain jadi penuh perut. Udah. Nah, ini yang susah kan, apalagi kalau makannya nikmat nih. Aduh, kayaknya pengen nambah lagi, tambah kalau Padang gitu, tambah cie gitu kan, tambah satu lagi. Begitu ini, aduh kenyang banget. Jadi nggak nyaman hidup kita. Tapi itulah kita. Padahal kita tahu. Nah, ini yang bagaimana sampai Tuhan soal makanannya Tuhan ajarin kita. Berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan makanan yang secukupnya. Dan jadi waktu kita mau tahu hidup cukup itu, coba kita juga belajar seperti itu. Dan ini sesuatu yang dipenuhi oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus sudah memenuhi hidup cukup. Bagaimana dengan kita? Kebaca ya. Saya mesti geser-geser. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah belajar untuk hidup cukup seperti yang Tuhan mau? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perlu praktik. Praktik sudah bukan waktunya belajar terus. Jadi jangan judulnya belajar hidup cukup. Belajar udah selesai. Bukan berarti kita lulus, tapi kita perlu masuk lab untuk praktik. Ya, kalau di sekolah sambil belajar juga ada praktikum. Kita praktik kerja nyata ke sekolah atau ke kantor lain dan lain-lain. Jadi kita harus ini. Jadi jangan alasan gitu. Pak, saya masih belajar Pak supaya hidup cukup. Enggak, pelajaran udah dikasih. Jadi sekarang waktunya untuk praktik. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini penting. Ya, jadi waktu praktik kerjakan diri sendiri. Seperti Rasul Paulus, dia nggak bandingin dengan, Petrus enak banget, nggak terlalu sengsara kayak saya. Terus dikasih berkat makanan lebih banyak daripada saya. Enggak. Nggak ngaramin karam kapal kayak saya, nggak dirompak di tengah laut. Enak sekali, nggak ngalamin banjir, nggak ngalamin kesusahan ini itu, nggak ada. Nggak pernah lakukan. Nggak ada satu kalimat pun dari Rasul Paulus membandingkan dirinya dengan rasul yang lain. Nggak ada. Karena bagi dia, apa yang Tuhan berikan itu tanggung jawab yang menjadi bagiannya. Jangan bandingin dengan orang lain. Waktu kita praktik tentang bagaimana mencukupkan diri, dengan memikirkan orang lain, dengan bekerja gila-gilaan bagi Tuhan, dengan melakukan semua itu, dengan kekuatan yang dari Tuhan, pasti kita bisa hidup cukup. Nah, cuman mesti praktik. Praktiknya berat, enak, gampang? Enggak gampang. Barangkali kita jadi sakit pinggang, sakit gigi, sakit kepala kali pertama-pertama. Tapi itulah hidup. Kalau kita nggak biasa ngayuh sepeda sebentar udah capek. Kalau kita nggak biasa jogging, ngejogging 15 menit juga udah teler. Tapi kalau kita biasa main sepak bola 2 kali 45 menit, seperti kalau kita lihat pemain bola profesional itu, ya lari-lari itu mau main kecil. Mereka lari terus tuh. Balak-balik 45 menit. Istirahat cuma 15 menit, bolak-balik lagi. Makanya mereka dibayar mahal untuk kita tonton. Ya, tapi itulah persiapan hidup. Perlu praktik. Mereka latihan terus. Nah, kita mesti latihan diri kita. Ya, ini yang pertama. Jadi, belajarlah untuk praktik. Jadi, jangan hanya punya konsep pikir. Konsep pikir yang baik, yang kita belajar dari para rasul, nggak ada gunanya kalau kita nggak lakukan di dalam hidup kita. Barangkali size-nya lain, ya. Seperti baut dan mur itu ada macam-macam ukurannya. Ada 8, ukuran 10, ada 16, 24, dan lain. Macam-macam ukuran. Kita ukurannya beda-beda. Kita nggak seperti Rasul Paulus yang sampai mesti menderita seperti demikian. Rasul Yohanes beda dengan Rasul Petrus. Juga yang lain-lain di dalam tanggung jawab panggilannya. Tetapi semua menderita untuk Tuhan, bagi Tuhan. Yohanes mesti dibuang di Patmos. Petrus mesti mati di kayu salib diterbalik dan lain-lain. Rasul-rasul yang lain juga ngalamin masukkan ke minyak panas dan lain. Semua mengalami hal yang sulit. Tetapi itulah yang pas bagi Tuhan. Nah, yang pas itu nggak tentu membuat kita nyaman. Nah, tapi praktikkan itu. Karena dengan seperti itulah kita memiliki sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, sortir keinginan. Tahu ya, sortir ya, dipilah-pilah. Pilih yang menjadi kebutuhan. Nah, kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ini, rasa kita perlu ini itu jadi nggak klop. Tapi kita perlu sortir mana sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan kita sendiri.
Nah, kerjakan itu menjadi bagian untuk kita belajar untuk mencukupkan diri. Jadi misalnya gini, panggilan ini banyak memang. Nah, kita mesti mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Di gereja kita perlu jadi singer barangkali, mesti ada core, ada ini, ada itu. Nah, di mana yang pas untuk kita? Nah, itu gumuli juga. Supaya kita bukan sekedar repot, tetapi apakah betul-betul keberadaan kita ini membangun jemaat? Apakah kalau saya ada seperti demikian menolong teman-teman yang lain? Apakah dengan seperti demikian saya menjadi bertambah, bertumbuh di dalam rohani? Itu yang menjadi ukuran kita. Ya. Yang ketiga, semua yang kita terima itu milik Tuhan. Syukuri dan kelola dengan bijak. Jadi talenta kita, bakat kita, itu semua miliknya Tuhan loh. Yang dipercayakan ke kita. Harta, punya duit, punya tabungan ini itu miliknya Tuhan loh, bukan milik kita. Tuhan titipin ke kita. Jadi seperti Ayub, anytime diambil ya udah terpuji nama Tuhan. Gampang nggak gampang. Oh, punya uang hilang gitu kan. Bukan karena salah ya. Tapi maksudnya waktu Tuhan mau ambil itu, kita mesti rela. Nggak tahu kita gara-gara apa. Tetapi itulah hidup. Ya, jadi bagaimana kita hidup bisa mempersiapkan diri untuk pas dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan yang kita mau. Sehingga kita selalu lihat apapun ini milik Tuhan semua nih. Termasuk pelayanan yang kita kerjakan. Adakah kita betul-betul memenuhi itu? Begitu ya. Kelola dengan bijak. Artinya apa? Tuhan kasih kita akal budi untuk mikirin baik-baik. Apakah yang kita kerjakan nanti sungguh membuat kita jadi semakin dekat dengan Tuhan. Jauhi hal-hal yang membuat kita bisa masuk di dalam kejahatan. Ya, jauhi kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 21 berkata, kalau kita menjauhkan diri dari kejahatan, Tuhan akan pakai kita jadi perkakas yang mulia. Nah, kita mau nggak dipakai oleh Tuhan? Belajar hidup cukup bagus, tetapi sekarang waktunya untuk praktik hidup cukup. Belajar sudah tahu kita. Kita udah terlalu banyak baca renungan, kita dengar khotbah, kita sudah punya pengalaman hidup. Sekarang harus praktik lebih banyak. Dan harus belajar dari praktik itu untuk menjadi semakin baik. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita, menyertai kita, supaya keberadaan kita di dalam, meskipun kita masih muda ya, justru masih muda, jadi kita masih punya waktu panjang untuk melatih diri. Siapa tahu Tuhan mau pakai kalian semua di sini, terutama alumni Makedonia, untuk jadi alat Tuhan yang luar biasa. Nggak ada orang yang tiba-tiba jadi hebat, nggak ada. Barangkali hari ini kita pemalas, tapi waktu kita bertobat Tuhan pakai kita jadi rajin yang bukan main. Barangkali hari ini kita suka ada egois atau iri hati dengan orang lain. Tapi pada waktu kita menyerahkan diri benar-benar kepada Tuhan, Tuhan pakai itu untuk kita justru memperhatikan orang lebih gila lagi. Kita melayani orang lain, jemaat Tuhan lebih gila lagi. Tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Barangkali kita hari ini orang yang masih rasa nggak siap terus, serahkan diri pada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa.